Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, firman Tuhan di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya saudara, dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Semua kita manusia butuh uang, pendeta butuh uang, sangat butuh karena semuanya itu pakai uang. Iya, kalau kita ke mall untuk buang air kecil, air besar aja pakai bayar, saudara, ya. Ayat ini berkata, tapi janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita memang butuh uang, tapi berbeda dengan kita menjadi hamba uang. Ya, uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Ya, tapi jangan menjadi hamba uang. Kita harus belajar bagaimana untuk kita ini tidak menjadi hamba uang, saudara. Ya, karena beda, saudara, kita ini hidup butuh uang dengan kita hidup untuk uang. Kita hidup memang butuh uang, tapi jangan hidup untuk uang, ya. Sehingga karena orang menjadi hamba uang, dia rela mengorbankan keluarganya, dia rela mengorbankan apa saja hanya demi uang. Bahkan ada banyak orang-orang yang menyiksa dirinya karena uang. Pokoknya kalau saya sudah dapat uang, tidak boleh keluar-keluar lagi nih uang dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Ya, apalagi untuk orang lain, ya udah pasti gak bakalan keluar uangnya. Ya, orang itu firman Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Bagaimana kita bisa belajar untuk tidak menjadi hamba uang? Yang pertama adalah mari saudara kita memiliki rasa puas. Di sini dikatakan, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Untuk kita bisa belajar tidak menjadi hamba uang, yang pertama mari kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali orang itu hidupnya terbawa dalam masalah, persoalan, pergumulan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Dia selalu melihat hidup orang lain sehingga dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia ingin jadi sama seperti orang lain. Ya, kalau orang lain beli motor, saya juga harus bisa beli motor. Orang lain beli mobil, saya juga bisa beli mobil. Padahal gajinya pas-pasan. Sehingga dia beli mobil, akhirnya hidupnya jatuh dalam kekurangan, pinjam sana pinjam sini, akhirnya utang. Saya percaya Tuhan itu sudah memberikan pada kita takaran berkat. Ketika kita mencukupkan diri dengan berkat yang ada, pasti cukup. Ya, karena harus bisa bedakan mana antara kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kita ngikuti keinginan diri kita ya tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita mengikuti kebutuhan hidup ya pasti cukup. Ya, bagaimana caranya kita ini tidak menjadi hamba uang? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali orang akhirnya jadi hamba uang, kenapa? Karena tidak cukup terus. Ya, dikasih sekian tidak cukup, kasih sekian tidak cukup. Ya, karena firman Tuhan ini berkata apa, saudara? Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, mari kita berusaha hidup dengan sedikit hal dan bukan menginginkan lebih banyak hal di hidup ini. Ya, berilah dari kelimpahan Anda dan bukan mengumpulkan lebih banyak. Nikmatilah apa yang Anda miliki dan bukan marah karena apa yang tidak dapat Anda punyai.
Orang yang tidak bisa bersyukur dan mencukupkan diri itu, dia marah dengan apa yang dia punya dan dia lupa mensyukuri apa yang dia miliki. Ya, mari jangan pernah marah dengan apa yang kau miliki, tetapi belajarlah bersyukur dengan apa yang kau miliki. Itu tanda orang yang bersyukur dan menikmati nikmat Tuhan dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Kita menjadi puas ketika menyadari bahwa Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ya, orang percaya yang materialistis mengatakan bahwa melalui tindakan mereka Allah tidak sanggup memelihara mereka, atau setidaknya ya Tuhan tidak mau memperhatikan mereka seperti yang mereka inginkan. Mengapa seringkali kita merasa Tuhan tidak mencukupi? Mengapa seringkali kita merasa Tuhan tidak memelihara kita? Karena kita memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita ingini. Bukan kita memaksa diri untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita memaksa diri untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri, kita pasti tidak akan kekurangan. Tapi kalau kita memaksa Tuhan untuk mencukupi apa yang kita ingini, nah itu yang bahaya. Jangan memaksa Tuhan untuk mencukupi apa yang kita mau, tapi paksalah dirimu untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda, saudara. Ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara ketika kita bisa bersyukur. Rasa tidak aman bisa menimbulkan sifat cinta uang, saudara. Ya, entah kita kaya atau miskin. Orang yang merasa tidak aman dengan apa yang dia miliki, ya tidak aman dengan apa yang dia punyai, maka itu akan menimbulkan satu rasa yang tidak cukup. Sehingga dia akan terus mencari dan dia menjadi hamba uang. Walaupun dia sudah kaya, dia akan tetap merasa tidak aman. Makanya kita melihat ada orang-orang yang memiliki uang dan kekayaan yang banyak, tapi mereka miskin dalam hal mental. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berani memberi. Karena sikap hatinya itu dia merasa tidak aman dengan yang dia punya. Jadi ini bicara bukan soal kaya atau miskin. Orang-orang seperti ini sekalipun sudah diberkati Tuhan berlimpah, dia tetap akan merasa tidak aman. Ya, sebaliknya ketika kita merasa diri cukup, maka sekalipun kita miskin, kita bisa belajar memberi. Maaf, saya memberikan saudara kesaksian. Ketika saya masih tidak punya apa-apa pun, ya saya ini ya diberkati oleh Tuhan, bukan sesuai dengan takaran yang saya minta, tapi yang Tuhan beri. Sehingga dalam kekurangan pun saya belajar untuk terus menabur. Ya, sehingga sampai sekarang ketika Tuhan berkati pun saya tetap menabur. Tapi ada orang-orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Kenapa? Karena merasa gak aman dengan apa yang mereka punyai. Hati-hati saudara, roh cinta uang, roh cinta mamon itu bisa membuat kita ini gak masuk surga, saudara. Ya, satu-satunya pencegah ya untuk kita ini tidak menjadi orang cinta uang adalah dengan belajar mempercayakan kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan berikan. Lihatlah kasih yang dinyatakan melalui apa yang Tuhan sediakan. Ingatlah bahwa uang dan harta akan lenyap seluruhnya. Ya, tetapi mari saudara kita memiliki rasa puas ya di dalam hidup kita. Kita memiliki rasa puas akan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, sehingga jangan kita khawatir berlebihan ya. Sehingga ingat Allah telah berfirman, Tuhan Allah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kenapa orang merasa Tuhan tidak memberkati? Kenapa orang merasa Tuhan meninggalkan? Karena dia memaksa Tuhan mencukupkan apa yang dia mau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, mari dengan yakin hari ini kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku.